Sampai pernah mm, nge-handle Bapak Ilham Habibie, anak B.J. Habibie, dan itu berkesan banget bagi Ami. Selain Pak Jokowi ya, sama Bu Mega. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Mambo Desbisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang dun sana sadonyo. Nah, seperti biasa di Tampek Mota, kita selalu mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Dan kaliko kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang protokoler. Nah, apa itu protokoler? Kita perkenalkan saja Uni Siti Hajar Taitami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Desbi. Siang. Ini kok panggilannya apa kok? Siti Hajar atau Taitami? Ami. Ami. Oh, bagian belakang malah ya? Ya. Kalau nama awak Desbi Sugari, panggilan Gari, Cak Wana. Unik ya. Unik ya, Gari lu dulu ya. Kak Ami, seorang protokoler. Iko mungkin akhir-akhir kau cukup banyak disebut ya istilah-istilah protokoler kau. Tapi wak pengen tahu kok. Dan mungkin banyak juga kan kawan di rumah yang masih alun tahu apa itu protokoler. Oke, baik. Protokoler itu sendiri dalam tatanan untuk pelaksanaan kegiatan baik dari acara kedinasan maupun tata laksana kenegaraan. Nah, Ami sendiri dari Universitas Negeri Padang nih, protokoler Universitas Negeri Padang. Oke. Berarti lebih ke tatanan kegiatan pelaksanaan. Dan baik dari penjemputan hingga kepulangan tamu. Oke. Dan lulusan dari UNP. UNP S1 sampai S3-nya di UNP. S3. Lagi nyusun tugas akhir, doain ya. Bu dokter panggilan agar. Amin, amin. Dan S3-nya pun di bidang nasamo. S3, S1-nya itu kan pendidikan tata rias dan kecantikan, S2, S3 pendidikan teknologi dan kejuruan. Mind blowing. S1-nya tata rias. Yes. S2-nya pendidikan teknologi dan kejuruan. Pendidikan teknologi dan kejuruan. Yes. S3-nya sama ya. Oke, tadi dari tata rias jadi tata negara ya. Tata negara. Tata pelaksanaan ya. Oke. Nah, biasanya kalau kami-kaminan awam kok protokoler kan hanya berhubungan dengan pejabat. Yes. Nah, yang tahunya di kepala apakah betul atau lebih daripada itu? Benar sih. Benar sih. Bener, karena kan? Di Universitas Negeri Padang sendiri, apalagi di bawah pimpinan Pak Ganefri ya, rektor kita yang baru, yang sebelumnya, itu sehari itu bisa datangin menteri itu 2 atau 3. Sehari? Yes, presiden, seperti ada juga Bu Megawati, Wapres, dan menteri-menteri bahkan dubes dari internasional. Oke, di situ sangat terpakai jadi ya ilmunya. Oke, awak pun baru tahu loh. Ternyata ada loh kuliah itu. Nggak ada kuliahnya. Terus? Kita itu student staff. Student staff akhirnya ya Allah. Kita di bawah Humas dan Protokol Universitas. Di bawah Humas dan Protokol. Oh, dari universitasnya. Ya. Oke. Boleh cerita dikit nggak kebentuknya? Sampai habis semua. Kebentuknya itu Ami gabung waktu itu ada open rec di tahun 2016. Dan Ami itu masih mau semester berapa ya? Ami tamat 2018 di semester 6 kalau nggak salah. Nah, itu joinnya pertama kali waktu UNP mau akreditasi universitas. Kan dulu pasca gempa cek kan akreditasinya. Nah, lahirlah tim protokol ini. Dan itu leader kita, itu pembina kita tuh ada Pak Hizrianto Misayuti, Pak Aan namanya. Di situ terbentuk dan background anak student staff protokoler yang awal itu kebanyakan keseluruhannya itu dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Oke. Sementara ada 2 orang yang dari Tata Rias, termasuk kami, dan ada senior 1 lagi. Kami termasuk minoritasnya sih. Minoritas, sementara kita tahu ilmu service itu banyak sama anak-anak hotel kan. Betul. Ya lebih bahkan lebih dalam juga ya untuk masalah apa istilahnya ya, hospitality apa istilahnya. Hospitality dan service-nya. Hospitality dan service-nya ya. Kebanyakan itu dari
bisa dibilang sangat-sangat mayoritas ya dari perhotelan ya. Ya, Sama kakak malah dari tata riasnya. tapi sekarang untuk open rack-nya untuk adik-adik karena udah banyak peminatnya, itu semua fakultas karena banyak yang berkeinginan jadi student staff protokol. Oh gitu. Ada kecemburuan dari jurusan Jurusan lain. Kenapa? Fakultas lain, hanya anak perhotelan. Anak perhotelan. Benar-benar. Tambah lo, kok yang tata rias bisa masuk? Ada kayak gitu tidak? Karena masih dalam naungan perhotelan kayaknya it's okay sih, nggak masalah. Tapi karena fakultas lain kan banyak yang mandang, kenapa harus dari perhotelan aja gitu. Tapi nggak bisa mengampuni sih anak perhotelan maupun boga kan servisnya, apalagi perhotelan servisnya luar biasa. Dan kita protokol itu bukan sekadar placing atau penempatan tempat duduk pejabat. Penjemputan biasa dari bandara nih Bang. Yeah. Tapi juga untuk ngehidangin makanan tuh untuk standar hotel tuh, kami juga belajar walaupun anak tata rias. Oke. Berarti emang sebenarnya ilmunya lebih banyak di anak pariwisata sama perhotelan ya. Tetapi ternyata pas beriring berjalannya waktu, ternyata kami bisa mempelajari itu, mengikuti itu asal ingin belajar si adik-adik yang mau join. Oke. Itu tentang protokoler ya. Protokoler kan berarti orangnya ya. Iya, benar. Bisa nggak dijabarkan misalnya seorang protokoler tuh yang tadi kan untuk servis tamu-tamu kehormatan lah ya, tamu-tamu kehormatan itu apa sih full service-nya dari awal sampai habis? Oke. Nah, lambe-lambe biabi waktu itu. Untuk full service-nya itu sendiri, kalau untuk yang detail, kalau protokol di tempat yang lain, yang kalau yang kita lihat mungkin hanya sebatas menyambut datang, terus penempatan duduk gitu ya, terus atau menyajikan makanan. Tapi ada hal keunggulan dari protokol Universitas Negeri Padang itu sendiri, untuk servisnya itu mohon maaf, kepekaan jiwa peka kita tuh tinggi banget. Bahkan kalau disampaikan hal kebutuhan baru nyampe bandara tuh, kita kan megang tanda pengenal, misalnya ada kegiatan pertemuan yang terakhir ini, pertemuan Majelis Rektor se-Indonesia PTN sama PTNBH di UNP tuan rumahnya. Nah, dari beliau untuk nenteng koper aja tuh di bandara, kita tawarin dulu Pak, bisa kita bantu untuk ini. Padahal kita tuh kerjanya pakai jas loh, pakai high heels, adik-adik pakai pantofel. Memang penampilan tuh secara keseluruhan. Nah, untuk detail berikutnya itu kita ada masing-masingnya itu ada bagian tugasnya Bang. Di bandara ada beda-beda. Di bandara ada, di placing tempat atau penempatan duduk ada, untuk service di room makan ada, di ruangan service yang holding room untuk nge-hold sebelum acara dimulai itu juga ada Bang. Jadi ada masing-masing tempatnya. Dan kita sejauh ini student staff ini banyak ditanya. Dan sampai pun kami dulu sering S1 ditanyain bahwasanya, oh udah tendik di sini ya, misalnya itu karyawan di UNP belum gitu kan. Tapi kita student staff dengan penampilan kita yang rapi kayak gitu, dikit tidaknya segan di lain sisi. Nah inilah yang makanya tim ini terbentuk saat akreditasi universitas yang dari C ini Bang. Dan full service-nya itu dari teman-teman tim kita, tim 20 tadi berserta senior yang lain, dan kami sendiri yang junior, yang lainnya kebanyakan senior perhotelan. Dan di situ alhamdulillah sejauh ini protokol banyak dikasih pujian untuk servisnya, maupun mohon maaf mungkin tanda kutip ada juga untuk tips adik-adik yang full service. Yes. Ada yang terakhir itu 2,5 juta. Wih, keren ya. Itu hanya tip ya? Tips. Nah, terus ada juga yang waktu acara Bu Megawati dapat gelar honoris causa, itu ada yang hitungannya dolar juga. Wih, Masya Allah. Itu tergantung service kita masing-masing yang kita pegang. Misalnya Ami, kebanyakan sih Ami di koordinator, tapi sebelum itu kan Ami liaison officer juga di LO. Dan itu kebanyakan kadang kita ada yang dikasih tips, tapi selalu ngasih catatan ke adik-adik bahwasanya bukan tipsnya dulu yang dikejar tapi pengalaman. Nggak semua mahasiswa, mohon maaf, nggak mahasiswa lagi, dekan yang bisa berkomunikasi langsung sama menteri ataupun presiden ataupun wapres, tapi kalian bisa berkomunikasi langsung sama mereka. Maka ada beberapa senior maupun Ami mungkin pernah ke Universitas Negeri Semarang, itu berawal dari nge-service rektornya sama menjamu protokol UNES. Waktu itu ada kegiatan juga se-Indonesia di UNP.
Bahwasanya diundang untuk ke sana untuk memberi sharing juga tentang ilmu protokol dan mendirikan student staff protokol di UNES gitu. Ada juga yang ditawarin jadi staf menteri di pertanian ya kalau nggak salah, banyak sih. Itu hanya berawal dari kegiatan kita yang di Padang. Di Padang. Dan ada juga yang alumni protokol itu si Suci Anissa. Kalau nggak salah beliau Putri Indonesia tuh, tapi perwakilan Aceh kemarin. Itu anak protokol juga. Anak protokol juga. Yes. Oke, siap. Berarti dengan kita memberikan all out lah ya, all out, kita memberikan full service-nya tadi, kita melakukannya dengan baik, itu malah jadi lirikan lah dari entah itu pejabat-pejabat, entah itu dari universitas dan segala macamnya yang melihat bagaimana kita melayani. Yes. Bahkan untuk kayak tadi diundang untuk kasih materi apa istilahnya? Materi protokol materi tentang protokoler. Bahkan itu kan udah berapa pulau ya? Kemarin tadi Semarang ya. Oh ya, dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ya. Itu bahkan kenapa nggak orang Jakarta sendiri ya kan gitu bisa dibilang ya, atau kenapa nggak orang Semarang sendiri? Oh ya, mungkin mau nyampein ini juga bahwasanya Pak Fatur Rahman itu rektor UNES yang terdahulu menyampaikan kan melalui penyampaiannya itu melalui Suci tadi. Kita pergi bertiga, ada Pak An, Ami dan Suci tadi. Kita bertiga ngasih materi di sana serta workshop. Disampaikan sama Pak Eko namanya. Beliau udah almarhum ya, baru sudah wafat. Beliau koordinator protokol UNES kalau nggak salah saat itu, menyampaikan bahwasanya ada beberapa universitas yang sudah kami compare tentang protokol yang ada di universitas tersebut, termasuk ada beberapa universitas yang universitas ranking 1-5 deh di Indonesia. Pak Eko menyampaikan, dan waktu jamuan makan malam juga disampaikan sama Pak Fatur Rahman kepada kami saat itu, bahwasanya sejauh ini nge-compare beberapa universitas yang besar di Indonesia, protokol Universitas Negeri Padang yang full service sampai ngantarin tempat duduk, pokoknya gitu deh, detail banget gitu. Sangat detail dan itu berkesan bagi Bapak Fatur Rahman sendiri. Oke. Nah, gitu sana kalau tentang protokoler. Mungkin saat di rumah pun lah penasaran juga sih kayak apa sih kegiatan seorang protokoler, terutama yang dilakukan oleh Kak Ami. Kita putarkan VT berikut ini. Check it out. Kenapa kira-kira kita tuh protokol itu penting untuk citra UMP? Ada yang bisa? Pak, untuk mungkin ini untuk yang internal kita ya, pembina protokol, student staff protokol itu kita penyambutan bandara kadang di beberapa universitas yang LO udah ada LO-nya, mungkin yang pernah kakak ikutin itu di ITB saat itu LO-nya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Oke, itu tadi kegiatan dari Kak Ami seorang protokoler, dan ada juga yang tadi kayak ngasih materi ya, materi yang make up tuh beda lagi ya. Makeup itu side job sampai subuh tadi make upin juga. Serius? Pagi lanjut kegiatan protokol, dilanjut dengan pekerti. Pekerti itu sama dengan pelatihan untuk dosen di awal gitu loh, Bang. Terus di sini sekarang. Iya, Masya Allah Pade. Awak sih tadi kegiatan duonya lah latihan awak. Iya. Berarti butuh fisik yang keren juga ya, prima juga. Apalagi baru jadi seorang ibu. Iya Kak. Baru 2 tahun anaknya. Masya Allah. Nggak kebayang sih. Dari pagi malah yang kalau backup sudah. Iya, jam 4:30 tadi udah ini start. 4:30 ya. Bahkan beberapa make up istilahnya itu make up artis ya. Beberapa make up artis ada yang start dari jam 3, jam 2. Oh iya benar. Ya. Mungkin kalau nggak ada kegiatan yang lain
Udah diterima, yang sebelumnya udah ada yang ngubungin, yang terima tadi 2 kan. Yang sebelumnya itu mohon maaf ya di cancel dulu karena ada kegiatan yang urgent. Seharian ya, Iya. seharian full. Habis ini malah ada lagi Biasanya kabarnya. pernah di jam 2 startnya. Astagfirullah. 10 orang sekali make up. 10 orang make up ya. Itu main tabur semungkin Enggak. Gimana lagi ya? sambil melawan ngantuk ya. Bahkan mungkin banyak yang di make up itu yang tidur ya. Ada, benar. Bahkan ada iler ya, dilap lagi. Enggak sampai situ kayaknya. Oke Kak, kita balik lagi ke protokol ya, tentang protokol. Nah, berarti gini. Dari beberapa video Kakak tadi, masih sebenarnya masih belum bisa menyimpulkan, belum bisa menyimpulkan protokol itu yang siapa sih yang dibilang protokol kayak gitu, dan siapa sih misalnya kayak tadi ternyata di bandara protokol juga yang nyambut. Selama perjalanan juga sampai ke datang itu protokol juga. Sampai ke pulang ya, apa semua kebutuhannya juga kita yang nge-handle. Itu yang lebihnya protokol UNP, sampai dibilang apa ya? Mungkin liaison officer pribadi gitu. Tapi untuk protokol di tempat di gedung audit tuh yang paling sering placing tempat duduk PPIP sebelum masuk ke salah satu pembina tim protokol universitas. Sebelum itu kami juga sering untuk ada namanya ring satu itu biasanya yang jadi top tamu kita deh, misalnya sampai pernah di bagian session dikasih sama Pak An itu sebagai harus menghafali keluarga Bu Megawati yang satu pesawat gede itu, dan itu nge-searching dulu ini nama-namanya yang datang ya Ami, wajah-wajahnya ini aja gitu. Sampai mobilnya kita kepastiin, makanan di dalam mobil kita pastiin, tempat makannya, baju yang dipakai, gitu loh. Toilet tuh harus bersih sebelum dia masuk, gitu. Sedetail itu ya. Sedetail. Nah, penganawa kan kalau di yang namanya orang awam ya tentang yang namanya protokoler. Nyangkut protokoler itu hanya yang mengiringi pejabat tadi. Enggak sedetail itu. Totalitasnya protokol UNP itu dia tadi sampai sedetail itu. Itu hanya UNP yang kayak gitu atau semuanya? Apakah kayak di luar kan harus dilihatnya misalnya nih di TV ini adalah protokoler pejabat ini sama sih Ami rasa, tapi mungkin service yang berbeda itu kita ada servisnya juga yang standarnya hotel kan, mau nggak mau Ami juga belajar cara bawa tray atau baki biar nggak tumpah gitu kan, dan background kita semuanya nggak anak hotel kan, sementara harus belajar gitu sih. Berarti ya kayak tadi sampaikan mencek toilet bersih apa enggak. Benar. Sampai semua kebutuhan beliau. Kadang Mbak Ami saya sebelum kegiatan malam mau makan di misalnya Lamun Ombak dulu ya, saya kangen makanan Padang misalnya gitu. Mastiinnya juga, pembayarannya juga harus pastiin kan. Harus koordinasi dulu sama pimpinan segala macam. Oke, itu protokoler ya. Kalau awak pribadi menyangkut itu kayak misalnya yang protokoler itu adalah orang yang mendampingi atau yang ya pokoknya iring-iringan tuh lah. Ya itu benar juga sih. Ya itu salah satu kan. Salah satunya itu sampai di batas itu. Yang lebih itu adalah kru atau ada semacam IO gitu yang menghandle penganati gitu. Nah itu sampai sedetail itu protokol UNP dan kita bagian dari acara. Bagian dari acara juga ya. Berarti kalau misalnya orang awam menyebut itu semacam anak-anak IO, yes, bisa. Dan banyak ada di junior Ami. Sekarang sudah gabung di IO ternama di Sumatera Barat. Oke. Nggak usah sebutin CEO-nya. Pokoknya famous IO sekarang itu rata-rata ada anak tim protokol di dalamnya. Oke, karena dia tahu betul bagaimana untuk mulai dari sebelum penyambutan malah ya. Benar. Apa sih yang misalnya Pak Presiden datang, apa yang harus dipersiapkan? Dari mulai bapaknya datang sampai pulang mungkin ya. Ya, sendal jepit, payung itu disiapin. Itu protokolnya yang menyediakan. Iya, sampai saking perhatian banget kan sama tamunya disiapin sedetail itu. Oke, kirain itu biarlah aspri ya sistem pribadi semacamnya. Kadang aspri juga ngelemparnya ke kita kan, kadang Mbak ada ini nggak butuh kebutuhan. Oke, udah ready sama kita aman. Oh keren ya gitu. Biasanya mereka hanya menanyakan, ya akhir-akhirnya kita juga biasanya nyiapin. Sip. Tapi kalau presiden memang udah ada sih sespri maupun asprinya tadi sendiri untuk prepare. Oke, berarti kita menyambut atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka doang. Ada ini nggak ya? Ya. Oke, karena
Karena kita lah yang berhubungan langsung dengan acaranya ya. Benar. Oh, sip. Kak, selama jadi tunggu. Kan protokoler nih. Protokoler itu semua satu acara itu butuh berapa orang biasanya? Tim protokol. Iya. Tergantung acara. Tingkat internasional, nasional ataupun tingkat daerah. Misalnya Sumatera Barat aja. Nah, kalau misalnya untuk acara wisuda nih, sekarang tadi kan habis wisuda UNP nih. Nah, itu yang terjun kurang lebih hampir 20. Karena tugasnya banyak kan. Tapi kalau untuk tim inti maupun leadernya sendiri itu ada sekitar 6 atau 7 orang. Banyak leadernya. Adik-adiknya. Adik-adik yang ini. Tapi kalau untuk pembina protokol ada beberapa. Tunggu. Kalau wisuda apa butuhnya protokoler kok? Kan cukup cukup jadi bahan pikiran Pak, karena di Kapalo tetap protokoler itu adalah yang mengiringi pejabat, masih kayak kalau masih ke pejabat kok. Kalau di wisuda apa? Ada bagiannya. Yang pertama ring 1 ada 2 orang nih. Ada 2 orang. Itu tadi orasi ilmiah oleh rektor IPB. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya banyak sih pejabat daerah maupun menteri yang datang. Nah, untuk ring 1 ini biasanya 1 atau 2 orang itu yang biasanya dampingin yang abang sampein tadi, baik dari bandara sampai ngantar ke hotel, A to Z-nya tadi. Terus ada yang di bagian acara. Bagian acara ini yang melekat sama MC, udah prepare atau belum. Terus yang memastikan, mohon maaf, baki untuk plakat, ada MOU kah misalnya di hari wisuda tersebut, atau ada sertifikat yang mau dikasih gitu. Terus ada placing tempat duduk, penempatan duduk. Nah, ini yang sering. Tapi kalau ini yang paling agak stresnya Ami, kalau udah acara di tingkat nasional maupun internasional. Kenapa? Kenapa? Harus banyak menghafal tamu apa aja yang datang. Mulai dari nama sampai wajahnya ya. Yes, kadang ada yang nggak mau diletakin di belakang, sementara beliau ya kita menempatkan duduk itu sesuai dengan jabatan kan, dari yang tertinggi. Apalagi ini kegiatan internasional maupun nasional. Kadang kan yang di regional sendiri taunya saya kan pejabat gitu. Nah gitu. Jadi itu harus mengkomunikasikan dengan baik. Pernah di suatu studi kasus ini ada beberapa tamu kita yang mungkin dari yang agak berani gitu lah ya. Terus itu kok duduk di depan ya, sampai ada junior nih, Kak nggak sanggup nih ngapainnya katanya, karena bapaknya nggak mau duduk. Sementara itu termasuk tamu VIP kita yang dari Sumatera Barat. Itu harus turun tangan langsung. Aminya nyampein, alhamdulillah bapaknya mau sih. Kadang hal-hal yang sepele kayak gitu, pernah dengar nggak bang, penempatan duduk itu berpengaruh sekali terhadap mau jalannya kegiatan, atau nggak pernah ngeliat nggak anggota DPR gitu karena kesalahan penempatan duduk sampai banting-banting kursi atau apa gitu. Enggak. Sepenting itu untuk penempatan duduk di protokol. Sepenting itu ya? Sepenting itu. Bahkan itu kayak tadi ya, malah jadi merusak acara, bisa jadi merusak acara ya? Iya benar, mood juga ya. Pernah gitu nggak sih? Salah penyebutan nama, terus dikena protes? Placing tempatnya. Penempatan duduknya. Kalau untuk penempatan duduknya sendiri, kalau diprotes tuh pernah, tapi itu operan dari junior misalnya. Kak nggak sanggup lagi Kak, ini bapaknya nggak mau duduk, ngambek dekat tiang itu di depan. Terus beneran, ya udah kakak coba ya gitu. Terus Pak izin bahwasanya acara mau dimulai, dan bapak itu tadi duduk di depan. Dia sebenarnya bapak yang berdua ini komplain kenapa salah satunya Pak Kapolda duduk di depan. Tahu 2 lagi yang siapa ya? Nah, sementara yang Pak Kapolda tadi requestnya dari Pak Rektor kita ngasih pengertian itu ke bapak berdua ini. Tuh, Pak izin acara kita mau dimulai, izin berkenan duduk di sini yang sudah disediakan ya Pak. Diem, duduk. Ya udah, aman kan? Awalnya berdiri jutek gitu kan. Iya. Berarti yang penting ilmu komunikasinya juga ya. Bagaimana kita mentreatment beberapa kejadian yang harus dikomunikasikan dan orangnya nggak tersinggung. Iya benar. Berarti ada seorang protokoler ini nggak hanya mempersiapkan acara sedetail itu, juga untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang
dibilang non teknik sih sebenarnya. Iya, dan kebanyakan di luar teknis memang dan nggak ada teorinya mungkin. Nggak ada teori mungkin. Benar, ya. protokol nggak ada teorinya secara spesifik, mungkin undang-undang apa itu protokol, protokoler atau keprotokolan gitu kan. Tapi untuk teknis di lapangan itu learning by doing kebanyakan Ami. Kalau sekarang mungkin udah ada coaching untuk adik-adik, workshop. Kalau zamannya Ami di Surupaan ya learning by doing gitu, belajar apa studi kasusnya, terus ini nanti ada senior yang ini kan Pak An udah ngarahin. Tapi inisiasi kita harus tinggi, dan adik-adik yang mau gabung juga kita filter sih. Filter, bahkan kalau misalnya udah berpotensial ya, potensial pun kayak dibimbing lah ya. Iya benar. Oke. Nah, kok makin aku semakin salut Pak dengan protokoler tuh karena sampai ke hal detail menyelesaikan masalah ya, mengkomunikasikan semua masalah pun si protokoler pun turun gitu ya. Iya. Kan harus kalau di pikiran Wak, tidak lah. Ya, enggak usah duduk enggak apa-apa gitu kan. Kan bahkan ada beberapa kalau di acara tuh kan ada hal-hal tertentu yang di luar kontrol kita ya. Di luar kontrol awak, misalnya kece awak protokolnya kayak gitu kok. Yang standarnya. Tiba-tiba sih ada orang masuk baru. Oh, itu selas kan? Yes. Ya kan? Ada kayak gitu. Ada. Dan itu pun merusak sebenarnya ya, cukup merusak. Benar. Karena kalau udah nempatin satu, itu akan bergeser semuanya. Karena sudah diatur dari yang tingkatan yang tertinggi kan sampai ke misal Forkopimda maupun yang lainnya. Sementara yang kalau kita dari internal tuh agak ke belakang sedikit kan. Kadang ada yang mohon maaf ya, yang dari Forkopimda ada yang bawa nggak bawa anak, nggak masalah. Sampai jagain anak juga pernah sih. Sampai bawa anggota 1 atau 2 orang atau bahkan pernah 7 orang, dan itu minta dislotkan tempat duduknya. Sementara udah di prepare, udah dipetakan tempat duduknya, dan itu ya udah kita kasih space, komunikasikan lagi bahwasanya yang di placing tempat duduk yang sudah di by name tadi itu yang sesuai undangan utama. Yang tamu yang lainnya kita spacekan tempat duduknya misalnya diletakkan di sayap kanan auditorium. Oke. Keren sih protokoler. Gua masih banyak pertanyaan kok tentang protokoler, tapi ada yang kelewat kita. Oke, sadanya kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Kak Ami, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Dan sana jangan lupa saksikan Tampe Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton di TV, bisa juga sana tonton streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama kami. Protokoler. Kok kan apakah di UNP itu yang pertama di Sumbar? Kalau di Sumbar belum tahu ya, tapi kayaknya sepertinya iya. Sepertinya iya ya. Dan untuk bisa dibilang kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kenegaraan atau kunjungan-kunjungan kayak gitu, sudah top of mind lah ya, langsung ke kakak dan tim ya. Itu pakai nama lu nggak sih, kayak IO kan ada namanya? Oh, tim protokol UNP aja. Oh gitu. Tapi kalau udah ngelihat pakai jas, high heels, terus kemeja marun atau apa gitu ya, itu anak tim protokol, udah tahu aja tuh. Lah ketahuan dress code-nya. Oke, siap. Kak, tadi kan bisa dibilang student staff istilahnya. Student staff di UNP tersebut adalah protokoler kok. Nah, apakah untuk ikut itu tuh syaratnya apa sih syaratnya? Oke, biasanya kita ada open recruitment kalau yang untuk sekarang. Ada juga yang jalur rekomendasi dari para pembina kita. Ada beberapa pembina protokol merekomendasikan anak ini bagus nih untuk direkomendasikan untuk join, baik dari sikapnya, prestasinya, public speakingnya bagus. Nah, itu kita rekomendasikan jalur khusus. Bukan jalur orang dalam ya. Tapi ini berprestasi anaknya gitu. Tapi kalau untuk syarat umumnya tinggi badan dari 165
yang cewek. Yang cowok 165 juga sih. Kalau yang cewek bisa juga 160, tapi dia memiliki prestasi yang mohon maaf mungkin baik gitu. Terus yang kedua berpengetahuan, baiknya tentang Universitas Negeri Padang tentunya ya, Sumatera Barat maupun Indonesia. Nah itu apalagi masing-masing acara kan beda-beda tuh di UNP. Kalau UNP itu gila banget. Di atas di bawah apa ya pimpinan Pak Ganefri itu kegiatan kita tuh banyak sekali. Banyak sekali, dan itu memang butuh banget tim protokol. Bahkan kalau untuk liaison officer sendiri turunnya banyak gitu. Nah, untuk syarat berikutnya kalau mahasiswa aktif ya. Terus juga bisa berbahasa asing maupun bahasa Indonesia sendiri yang dengan baik gitu. Nggak bahasa Inggris pun juga nggak apa-apa. Tapi ini akan yang dibutuhkan yang berkemampuan berbahasa yang baik, berbahasa Inggris yang baik itu di event-event internasional. Nah, selanjutnya berpenampilan baik pastinya kan. Berpenampilan baik. Dari tinggi badan lah karena ya Pak. Bisa. Terus hospitality-nya juga. Terus juga anaknya ingin belajar sih Bang, mau tahu gitu, inisiatifnya tinggi. Kadang di beberapa wawancara karena ada beberapa tahap seleksi nantinya, banyak studi kasus yang kita sampaikan di lapangan itu gimana. Kadang ada yang nggak ada tanggapan, ada yang stres duluan sebelum masuk tim protokol, padahal enjoy banget. Enjoy banget ya, bertemu dengan orang-orang hebat ya. Benar. Nah, itu kan tim protokoler UNP berarti kakak. Itu boleh nggak misalnya anak di luar itu yang di luar UNP yang pengen gabung? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi pernah salah satu universitas UNAN ya, protokol UNAN juga ada salah satu tim protokolnya nyampein bisa nggak sharing ke UNAN, bisa gitu. Oke, tambahan amunisi lah ya. Iya, tapi kalau untuk gabung memang yang mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang itu sendiri. Tapi untuk membantu-bantu yang lain pun boleh ya. Oke, terbuka lah. Oke, sip. Nah, protokoler ini bisa dibilang pekerjaan nggak sih Kak? Bisa. Ya. Tapi nantinya ini akan bermuara ke pekerjaan sih. Ami yakin banget karena bukan beberapa malah ya, presentasi 90% anak adik-adik maupun Ami sendiri itu bermuaranya karena habits dan kebiasaannya kita di protokoler itu hospitality-nya baik insya Allah ya. Terus juga paham komunikasi ke atas maupun ke bawah ya. Itu untuk prepare ke karirnya kayaknya, bahkan Ami nanya ke teman-teman adik-adik yang udah punya pekerjaan, itu kan di CV-nya ditampilin tuh pernah gabung di kegiatan organisasi student staff protokol universitas, terus biasanya ada juga di CV pernah gabung di event apa aja. Jangan ditanya lagi kalau anak protokol itu banyak kali eventnya gitu kan, ditanyain, dan kebanyakan HR atau HRD itu menggali tentang di bidang protokolernya. Oke, itu menjadi satu syarat untuk diterima di pekerjaan apapun sebenarnya ya. Banyak tertarik di bidang protokolernya itu sendiri. Karena ya berhubungan dengan hospitality tadi ya. Iya, manajemennya juga. Manajemen, service ya, service bagaimana kita melayani orang ya. Bahkan bukan melayani orangnya aja, tempatnya pun kita kondisikan ya Kak ya. Iya benar. Ruangan tuh harus wangi dulu ya, toilet gitu, minumannya, snacknya itu harus disiapin. Sampai ke AC lah itu ya. Sampai ngingetin baju, Pak izin kegiatan kita ini nanti untuk pakaian dipakai ini ya, untuk kelengkapannya. Kalau acara khusus, Pak ini bajunya sudah atau kelengkapannya udah disiapkan oleh universitas. Nanti ini kita bawain tuh semuanya, tentengannya. Sampai pernah nggak handle Bapak Ilham Habibie, anak BJ Habibie, dan itu berkesan banget bagi Ami. Selain Pak Jokowi ya, sama Bu Mega dan menteri yang lainnya, salah satunya yang sangat berkesan itu ada Pak Ilham Habibie. Mungkin itu yang sampai detailnya itu Ami nawarin dulu bawa tas. Sampai ke pribadi, sampai yang ada Ainun Habibie 2 sebelum launching. Nah itu dia, ada kegiatan acara ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan itu perdana launchingnya yang Asia di UNP juga. Nah itu Ami yang ngehandle Pak Ilham Habibie selama 3 hari kurang lebih di UNP, sampai pengantaran hotel dan segala macam. Dia tuh bawa ransel warna coklat pekat, ingat banget. Pak izin Ami bawain ranselnya ya gitu kan, kayaknya capek banget kan Bapak. Nggak usah Ami katanya, bahwasanya biar saya aja. Nggak apa-apa Pak, nanti Bapak langsung ke acara, kata Ami kan. Sementara udah nunggu beliau juga untuk pembukaan ICMI saat itu kan. Oh ya terima kasih gitu kan.
Dan sampai merembet itu sampai bisa discuss tentang tesis. Waktu itu S2 ya, discuss tentang tesis, terus bagaimana Ibu Ainunnya mendidik beliau saat masih kecil ya, besarnya di Jerman dan pindah-pindah negara gitu ya, dan didikan Pak B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie itu sendiri. Itu luar biasa banget, yang itu yang pengen Ami ngulik-ngulik. Sampai sebelum ketemu sama beliau itu, apa yang ini ditanyain, sampai buat list pertanyaan saking ininya. Dan beliau pun kalau kita protokoler juga ngelihat kepribadian tamu kita dulu, tipikal introvert kah, ekstrovert kah. Kalau misalnya introvert, kita mulai dengan pertanyaan ringan aja dulu. Udah pernah ke Padang belum Pak, makan rendang, kayak gitu, yang simple-simple kayak gitu aja kan. Tapi kalau misalnya ekstrovert, awalnya kapan? Pak Ilham kan nampaknya introvert gitu kan, ternyata seasik itu, bahkan etikanya sangat baik. Yang kami lihat ketika beliau ngebalas email atau angkat telepon dari koleganya di luar negeri, Ami, saya izin ini dulu ya, ngangkat telepon sambil saya izin sambil balas ini ya. Di perjalanan tuh keren banget. Sampai isi tas beliau tuh diliatin ke Ami. Saya tuh cuman bawa yang poin-poin ini aja loh Mi, gitu kan. Odol, terus sikat gigi, singletnya yang berapa, terus baju gitu kan, terus dengan tabnya. Sesimpel itu, batiknya cuman 2 helai gitu. Dan tas dia itu umurnya 15 tahun, katanya udah lama gitu. Dan sesederhana itu beliau. Dan banyak hal yang dipelajarin itu sebenarnya dari tamu-tamu. Dan itu jadi hal yang menarik. Betul-betul. Orang hebat sendiri. Benar. Ya kita belajar dari orang hebat ya. Harusnya kalau di pikiran awak nggak mengalah sih di apa istilahnya minta izin lo untuk nelpon segala macamnya. Dan kita mahasiswa kan. Iya betul. Dan ternyata dihargain seperti itu, masya Allahnya. Dan banyak sih cerita-cerita yang kayak gitu. Ya luar biasa. Yang paling berkesan sih beliau mungkin ya, yang paling berkesan. Yang paling berkesan mana attitude segala macamnya. Oke, karena dari itu Kak Ami pun curious lah istilahnya ya, sangat ingin tahu info A1 bagaimana dari info A1 gitu ya. Iya kita memang terkenal dengan A1 gimana nih gitu kan, valid nggak infonya? Valid nggak sih infonya? Ke anaknya langsung valid apa kan? Benar, luar biasa sekali. Nah kan dari 2016 ya Kak ya protokolnya? Iya, 2016 sampai kini hampir 8 tahun ya? Sudah 8 tahun bergelut lah di bidang protokoler kan. Aduh, suka dukanya nak Kak, tapi tahan dulu. di kantong seketik dulu, karena kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kita kembali lagi di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Kita kembali lagi sama Kak Ami. Kak Ami, sebagai protokoler yang sudah berkecimpung dari tahun 2016 sampai kini 2024 ya. Dan itu kan udah 8 tahun. Sudah banyak lah suka dukanya. Boleh cerita Kak? Mulailah dari yang duka ya. Duka ya. Iya, dukanya, hal-hal sedihnya lah. Lembur, kurang tidur itu pernah. Terus kadang ada beberapa kasus mungkin tim yang ini ya, yang banyak cerita, tapi Ami pernah juga yang mungkin kalau kena marah langsung enggak ya, tapi mungkin lebih ke kurang berkenan. Ini salah satunya mungkin yang belum dicek waktu itu kamar hotel misalnya, itu akan merusak mood juga kan ke depannya. Ternyata di salah satu LO, liaison officer itu tidak ngecek kamar hotel gitu kan. Kan ada komplain kamar mandi atau segala macam airnya. Terus apa lagi ya? Kerja tuh overtime. Terus kayak dulu itu kadang nggak berubah-berubah kan. Kalau protokol itu nggak tahu kita penjemputan flightnya, terus dia mau minta apa gitu kan. Kadang udah nyampe rumah nih atau kos dulu atau kontrakan dulu kan masih S1. Saya mau jalan-jalan dong ke Bukit Tinggi misalnya. Udah kita temenin gitu dengan senang hati. Tapi ya jadwal tadi selalu berubah-ubah gitu. Oke. Nah tidur tadi sih kurang. Misalnya kalau yang mulai kerjanya subuh sampai malam misalnya, kalau ada yang study tour keluar daerah gitu. Tapi kalau sukanya lagi ya, kalau dukanya mungkin ya capek lari-lari pakai heels itu pernah. Nantengin lari dari, kalau Bang Desbi pernah ke ini nggak sih, ke UNP? Pernah dong. Pernah. Baru beberapa hari yang lalu juga ke UNP. Acara apa?
lewat doang ke dalam ke dalam. Dari Fakultas Ilmu Keolahragaan saat itu kan visitasi dari asesornya lari ke gedung rektorat depan itu pakai heels, kita ketinggalan mobil panitia dan itu lari dari belakang, ya udah pakai salompas, bukan salompas juga ya di bagian betis, terus pakai Hansaplast kalau kaki itu udah lecet-lecet karena nggak oke gitu kalau dinas tuh nggak pakai heels, tapi kalau udah jadi mak-mak sekarang palingan pakai boot, pakai wedges gitu kan, pakai flat shoes. Nah itu sih. Oh, lebih ke cuma yang duka yang kayak tadi yang kena amarah, dapat perlakuan tidak baik. Perlakuan tidak baik enggak sih, nggak sampai fatal gitu nggak ada. Palingan cuman komplain ke resepsionis, pasti dia ngelapornya ke kita gitu kan. Tapi kita siasati. Oh ya kami konfirmasi ke front office-nya misalnya untuk di-change untuk kamarnya gitu. Kebetulan enaknya itu kita di protokoler itu juga banyak alumni protokol yang udah kerja di hotel, jadi komunikasi itu lebih enak kan untuk mau ganti-ganti itu segala macam, atau ada tamu kita tinggal by call aja. Oke. Lebih lancar lah ya. Yes. Nah, untuk yang sukanya kalau suka tuh relasi ya. Nggak bisa ini kali dipungkirin, relasi itu Masya Allah kalau dibilang, selalu bilang ke adik-adik setiap pembekalan tim protokol bahwasanya yang diharapkan itu jangan tips atau uang kepanitiaan dari universitas. Bisa sekali-sekali ada uang kepanitiaan itu, tapi kalau yang ingin selalu disampaikan kepada kalian itu adalah relasi dan kapan sih kalian mau melatih komunikasi kalian langsung, itu yang disampaikan tadi. Mungkin seorang pimpinan universitas kita aja belum tentu bisa ngobrol sama menteri, presiden, atau wapres, atau dubes, atau apapun itu yang datang, ya termasuk gubernur, wagub gitu yang sering datang ke Universitas Negeri Padang. Sebenarnya kalian sudah bisa ngobrol langsung, kalian bisa berkomunikasi langsung sama mereka. Terus yang untuk poin kedua, untuk sukanya sendiri ya selain relasi, apa ya? Kayaknya banyak deh. Banyak banget. Ada tipsnya ada juga ya, ada juga, tapi itu selalu ditekankan ke adik-adik, di-cut dulu deh untuk itu. Bukan itu tujuan utama Bukan kita. itu tujuan utama. Penting kalian belajar untuk berkomunikasi yang baik sama pimpinan, dan kalian juga mungkin yang biasanya kalau untuk studi kasus di kelas berbeda, dan ini skalanya nasional yang harus kalian tanggepin gitu kan, dan kalian bisa ngenyelesain itu kayaknya wow banget gitu. Bukti sukanya Kak Ami dengan pekerjaan ini sudah 8 tahun malah. Iya benar. Mohon maaf ya. Sampai beberapa pimpinan di universitas maupun beberapa dosen mungkin yang Ami kan baru pengangkatan dosen P3K-nya per Januari tahun ini. Sebelumnya asisten dosen. Keren. Sebelumnya asisten dosen. Nah, menyampaikan bahwasanya kok nggak ngomong dari dulu bahwasanya belum dosen gitu. Dikirain udah pendik atau jadi dosen gitu kan. Nah apalagi sekarang kami alhamdulillah lagi lanjut studi S3 di UNP, lagi tugas akhir. Terus penyampaiannya tuh bahwasanya ya udah berarti berkat kesabaran dulu dapatnya sekarang ya gitu, jadi dosen di UNP alhamdulillahnya. Manifestasinya cukup lama ya. Iya, dan ngurus beasiswa lebih gampang. Masya Allah. Nah, tapi gitu ya, kalau untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan bahlayanya, kita nggak bisa dari awal itu capek dikit udahlah nyerah. Ya. Bahkan kakak butuh 8 tahun untuk jadi dosen ya, dengan pengalamannya mungkin di perjalanan malah nggak kepikiran untuk jadi dosen. Benar. Ya benar ya. Kepikirannya jadi apa dulu? Sebenarnya ini cerita dikit ya. Iya boleh, banyak juga dikit nanti banyak ya gitu. Sebenarnya awalnya nggak pengen jadi masuk ke dunia perkuliahan, pengennya jadi poluan. Tetap sempat tes. Kami besarnya di Jambi. Oh gitu. Besarnya di Jambi, ikut tes poluan, sudah lulus SMA. Terus gagal di akademik. Nah, tapi almarhum papa udah nggak ada saat itu di tahun 2014. Sebenarnya lulus di kedokteran umum di Unila saat itu. Tapi papa yang nggak ngizinin kayaknya. Habits di Lampung kayaknya papa kurang setuju gitu. Ya udah ngalah. Ya ada tes poluan ya nanti ya 1 tahun ke depan. Oh ya Uni nggak apa-apa kata mama sama papa. Nah, sudah itu move sempat ini kayak down gitu ya, 2 minggu nggak lolos tes poluan gitu, karena pengen banget sampai sekarang kalau ngelihat seragam poluan tuh
ih gila keren banget sih gitu kan. Berasa masih pengen ya. Pengen. Nah, terus sudah itu di apa sih? Di Unila tadi nggak diambil, kedokteran umum undangan. Nah, didaftaran di UNP. Di UNP dengan jalur prestasi. Alhamdulillah di SMA dulu paskibraka provinsi Jambi itu, dan juga ikut lomba FL2SN gitu. Tapi bidang puisi lebih banyaknya, cipta puisi. Juara 2 di tingkat provinsi. Nah, masuk UNP jalur prestasi, kalau nggak salah di tahun 2014 itu sekitar 62 orang yang ikut se-Indonesia. Lama lulus. Dan yang daftarin Ami itu di UNP adiknya papa, si Uncu. Dan Ami nggak tahu di pilihan pertama itu tata rias, Bang. It's not my passion. Dan Ami tuh termasuk yang senior tergalak gitu loh di SMA dulu, di OSIS. Dan masuk UNP jurusan tata rias, kaget pengennya tuh ya udah sosiologi, kalau enggak sastra Indonesia atau pendidikan bahasa. Dan ternyata di pilihan pertama nggak tahu nih si Uncu sama mama kayaknya tata rias deh. Dan ternyata lulus di tata rias. Kuliah pertama tau Bang. Kena usir sama dosen yang Ami asisten dosennya dulu. Mata kuliah grooming. Jujur ya, dulu pakai kaos doang, pakai levis, dan ternyata Ami nggak tahu UNP tuh nggak boleh pakai celana. Nggak boleh pakai jeans ya. Nggak boleh pakai jeans. Terus jilbab, no make up, sementara mata kuliah grooming. Dan aku tuh tomboy Bang. Dan ternyata bisa seiring berjalannya waktu mengantarkan ke karya. Tata rias. Alhamdulillah juga pernah di prestasi mahasiswa berprestasi 1 UNP di 2017. Aktif sih, organisasi aktif juga. Ya, yang mana pilihan tadi ya, yang kita pikir itu bukan pilihan terbaik menurut kita, ternyata itu jalan Tuhannya ya. Bermuara di UNP. Bermuara di UNP dan banyak hal di luar dugaan malahan ya, yang dipersiapkan oleh Allah untuk kami yang tadinya ngapain sih ke jurusan ini? Iya benar, karena bertolak belakang sama Ami, beneran Bang, beneran banget. Butuh ngetabayun tuh 1 tahun. Ngapain sih di tata rias, ngapain sih gitu kan. Tapi seasik itu, bahkan dari semester 1 di akhir itu udah nerima job wisuda make up di Unan. Dan itu nerima tahun 2014 itu Bang, 200.000 make up anak pasca sarjana, itu lumayan loh, dengan beauty case yang kecil segede, agak gede ini dikit ya? Tablet ini. Dan wow ternyata tata rias enak ya gitu, jalan-jalannya jalanin, oh asik gitu. Ternyata mencintai karena terbiasa. Terpaksa jangan kayaknya ya. Cinta karena terbiasa ya. Akhirnya cinta dengan pekerjaan itu, bahkan sampai sekarang masih pekerjaan itu masih dilakukan malahan di sela-sela pekerjaan lain. Pekerjaan utama karena enak di bidang entrepreneur juga kan. Iya, apalagi kakak kayaknya, bukan kayaknya sih ya, public speakingnya keren. Enggak sih, enggak sekeren Bang Desbi kayak. Kekiran kakak lah, kakak ada ilmunya. Kalau saya nggak ada ilmunya. Ilmu di lapangan lebih penting loh, benar daripada teori. Betul ya. Benar. Kadang banyak hal seperti kakak bilang tadi, banyak studi kasus yang di teorinya nggak ada nih, yang kita pelajari nggak ada, tapi pas di lapangan kayak gini, ya Allah, itu emang insting banget ya. Bagaimana memutuskan sesuatu hal, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya nggak pernah kita pelajari selama ini, ternyata ini. Iya benar. Oke. Nah, berarti kakak seorang protokoler ini punya side jobnya yang mana nih? Insya Allah sih ada beberapa. Ada make up artis. Sekarang malah sudah jadi dosen. Alhamdulillah, Masya Masya Allah. Allah. Ini wanita karir, wanita apa istilahnya ya? Independen juga ya. Aduh, telah. Tapi balik-balik kalau ke rumah dasteran ke dapur lagi kok harus harus istri itu. dan ibu bagi anak ya. Oke, keren. Kak, sebelum kita tutup nih Kak, ini kan nggak terasa ya kita ngomong 1 jam. Ternyata enak ya ngomong sama kami. Closing statement untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, khususnya untuk teman-teman mungkin mahasiswa yang ada di universitas yang ada di Sumatera Barat, baik swasta maupun negeri, bahwasanya untuk mulai dengan kegiatan-kegiatan aktivitas organisasi di dunia kampus ya, terus juga mencoba banyak-banyak hal, bahwasanya Ami selalu yakin bahwasanya untuk hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa, bukan kalau istilahnya ada nih Bang Desbi kupu-kupu dulunya, bahwasanya itu nyata ya, bahwasanya akan berdampak ke depannya. Nah ingat bahwasanya untuk
kita akan menghadapi bonus demografi juga, dan teman-teman akan menjadi leader ke depannya nanti di Indonesia maupun di Sumatera Barat maupun di Nagarinya Surang Beko gitu kan. Perlu skill-skill yang luar biasa teman-teman, bukan hanya knowledge ya, bukan hanya pengetahuan di jurusan teman-teman masing-masing, tapi juga perlu menggali ilmu di kegiatan kampus ya, salah satunya di bidang protokol mungkin ya, kalau ada di kampusnya protokol. Nah, mungkin untuk closing statement di protokol sendiri yang selalu Ami ingin sampaikan, mungkin kalau Universitas Negeri Padang untuk protokol ini sendiri, untuk kedepannya misalnya teman-teman mau mendirikan protokol di universitas masing-masing, bahwasanya percayalah peran tim protokoler itu akan menjadi citra yang baik untuk universitas teman-teman, karena selain gedung yang bagus dan yang lain, tentu saja untuk SDM dalam pengelolaan event itu sangat diperlukan untuk memberi kesan yang baik untuk tamu-tamu kita. Oke, terima kasih kami alah berbagi di sampai mau tako hal inspiratif. Semoga banyak hal ke depan, protokol-protokol baru di Sumatera Barat dan ya Allah. Itu bisa juga diimplementasikan kepada kehidupan seharinya gitu. Oke, dosa sadanya demikianlah bincang-bincang kita bersama kami. Semoga banyak hal positif yang kita bisa dapat dari pembicaraan kita yang 1 jam kok. Amboris Bisugari dan Kuria Murtugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.